Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodikin, kelas 1D dengan nomor induk mahasiswa 2250100128, jurusan Manajemen Haji dan Umroh dari STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul Filsafat di Balik Kecerdasan Buatan atau AI dan Etika Digital. Materi ini akan membahas bagaimana pilar filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi membantu kita memahami peran AI dalam realitas baru di tahun 2026, sekaligus menimbang nilai dan etika di balik penggunaannya. Baik, di tahun 2026, kecerdasan buatan atau artificial intelligence bukan lagi sekedar teknologi masa depan. AI sudah hadir di ruang kelas, rumah sakit, kantor, bahkan dalam genggaman kita melalui ponsel. AI membantu kita menulis, menganalisis data, mendiagnosis penyakit, hingga menentukan konten yang kita lihat setiap hari. Namun di balik kemudahan itu muncul pertanyaan mendasar. Apakah AI hanya alat atau sudah menjadi entitas baru dalam kehidupan manusia? Lalu siapa yang bertanggung jawab jika AI keliru? Dan apakah semua yang bisa dilakukan AI memang layak dilakukan? Untuk memahami persoalan ini secara mendalam, kita menggunakan 3 pilar filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi, yaitu membahas tentang hakikat sesuatu. Dalam konteks AI, pertanyaan ontologisnya adalah, apa sebenarnya AI itu? Apakah AI adalah makhluk cerdas? Atau hanya mesin yang meniru cara berpikir manusia? Secara ontologis, AI bukanlah makhluk hidup. Ia tidak memiliki kesadaran, emosi, ataupun kehendak bebas. AI hanyalah sistem algoritma yang bekerja berdasarkan data dan perintah manusia. Namun dalam realitas 2026, AI tampak seperti berpikir, berbicara, bahkan mengambil keputusan. Inilah yang menciptakan realitas baru. AI menjadi entitas fungsional dalam kehidupan manusia, bukan sebagai makhluk, tetapi sebagai agen teknologi yang mempengaruhi realitas sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi hakikat AI adalah bukan pengganti manusia, melainkan perpanjangan kemampuan manusia. Lalu yang selanjutnya yaitu dari segi epistemologi, yaitu membahas bagaimana pengetahuan tentang AI diperoleh dan dikembangkan. AI dibangun melalui metode ilmiah modern, yaitu melalui pengumpulan data besar, pemodelan matematika, algoritma pembelajaran mesin, dan eksperimen berulang untuk meningkatkan akurasi. Pengetahuan AI bukan muncul dari pemahaman, tetapi dari pola. AI belajar mengenali pola dari jutaan data, lalu memprediksi kemungkinan terbaik. Namun secara epistemologis, kita perlu kritis. AI hanya tahu sejauh data yang diberikan manusia. Jika datanya bias, maka hasilnya pun juga bias. Jika datanya salah, maka kesimpulannya pun keliru. Artinya pengetahuan AI bukan kebenaran mutlak. Ia adalah produk metode ilmiah yang tetap bergantung pada kualitas manusia sebagai perancangnya. Lalu yang selanjutnya yaitu dari segi aksiologi, itu membahas nilai guna dan etika. Manfaat AI sangat besar, contohnya membantu pendidikan melalui pembelajaran adaptif, lalu mempercepat diagnosis medis, yang selanjutnya meningkatkan efisiensi kerja dan membuka akses informasi bagi semua orang. Namun muncul persoalan etis, yaitu bisa melalui penyalahgunaan data pribadi, manipulasi informasi,
ketergantungan manusia pada mesin, dan penggantian peran manusia oleh teknologi. Nah, disinilah etika digital penting. AI harus dikembangkan dengan prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip transparansi, prinsip tanggung jawab, dan kemanusiaan. Ilmu tidak cukup hanya benar secara teknis, tetapi juga harus baik secara moral. Teknologi tanpa etika dapat menjadi alat penindasan, bukan pembebasan. Jadi kesimpulannya yaitu melalui filsafat ilmu kita memahami bahwa secara ontologis AI bukan makhluk hidup, tetapi entitas teknologi yang membentuk realitas baru. Lalu secara epistemologis, AI memperoleh pengetahuan dari data dan metode ilmiah, namun tetap terbatas dan bisa bias. Dan yang terakhir, secara aksiologis, AI membawa manfaat besar, tetapi harus diarahkan oleh nilai dan etika. Filsafat ilmu membantu kita untuk tidak sekedar menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi manusia yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Di era 2026, pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa dilakukan AI, melainkan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia di tengah kecanggihan AI. Baik, itu presentasi tugas filsafat ilmu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.